Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Pada kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 3, yaitu akan berbagi ruang kolaborasi studi kasus modul 1.4. Kami beranggotakan Ibu Maulina Wijayatin, Ibu Neti Nurila, Ibu Putihat, dan saya sendiri Suwandoyo. Dalam ruang kolaborasi studi kasus modul 1.4, kami akan melakukan analisis kasus berdasarkan ada 4, yaitu 1, teori disiplin positif, yang kedua, posisi kontrol kita sebagai guru, yang ketiga, segitiga restitusi, dan yang keempat, refleksi. Dalam kasus 1, ini tokoh-tokoh yang dapat saya sampaikan yaitu yang pertama yaitu Ibu Suti, kemudian Ibu Eni, dan yang selanjutnya Vivi dan Natali. Ringkasan cerita adalah Ibu Santi seorang guru matematika dan menjabat sebagai wali kelas. Karena Ibu Santi sakit, jadi Ibu Eni yang menggantikan tugas Ibu Santi. Sebagai guru pengganti, peserta didik belum terbiasa. Suatu ketika, Vivin dan Natali bersikap tidak sopan pada Ibu Eni. Meski Ibu Eni sudah menegur, suatu ketika Ibu Santi mendapat laporan dari peristiwa itu dan Ibu Santi berkolaborasi dengan Vivi dan Natali. Adapun disiplin positif yang dapat kita ambil di sini adalah Ibu Santi dapat mengontrol diri. Kemudian Ibu Santi menanyakan apakah Vivi dan Natali bersedia memperbaiki permasalahan atau dengan meminta maaf. Nah, ini berarti sikap Ibu Santi ya. Kemudian pada posisi kontrol kali ini Ibu Santi berada di posisi pembuat merasa bersalah. Hal itu dibuktikan dengan Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Dan Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Nah, pada segitiga restitusi, ini yang dapat kita ambil adalah yang satu, menstabilkan identitas. Hal ini dapat kita lihat saat Ibu Santi menanyakan apakah Vivi dan Natali bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Nampak Vivi dan Natali sempat ragu, namun pada akhirnya mereka mengatakan akan meminta maaf. Kemudian sebagai validasi tindakan yang salah, jadi untuk validasinya Ibu Santi menanyakan kepada Vivi dan Natali, bila kalian sungguh-sungguh ingin meminta maaf, apakah yang bisa kalian lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Eni? Kemudian pada segitiga restitusi, ini tentang menanyakan keyakinan, yang mana Ibu Santi berkata kepada Vivi dan Natali, apakah yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah? Apa ada gagasan? Nah, ini yang ditanyakan Ibu Santi. Kemudian sebagai refleksinya adalah posisi kontrol pembuat merasa bersalah merupakan tindakan yang membuat anak kurang memiliki budi pekerti yang timbul pada dirinya dan kurang berpikir kritis. Kita masuk ke kasus kedua, yang mana di dalam kasus kedua ini ada Sabrina dan ada Pak Lukman sebagai guru. Ringkasan cerita adalah sebagai berikut, yang mana Sabrina, peserta didik yang lupa mengenakan sepatu hitam saat ke sekolah karena terburu-buru. Pak Lukman yang mengingatkan Sabrina karena melanggar peraturan sekolah.
dan Sabrina melepas sepatunya dengan terpaksa. Disiplin positifnya di sini adalah Pak Lukman mengingatkan Sabrina telah melanggar peraturan sekolah. Kemudian yang kedua, Sabrina mengetahui ternyata dari percakapan itu bahwa Sabrina itu tahu bahwa dirinya itu tahu kalau salah, sehingga dianya terburu-buru sehingga mengakibatkan lupa mengenakan sepatu hitam. Kemudian posisi kontrol yang ada pada kasus 2 ini adalah di posisi penghukum, yang mana dalam hal ini Pak Lukman memberikan hukuman yang mana terlihat tegas dalam kalimatnya dengan nada tinggi karena bersikeras terhadap peraturan yang berlaku. Seperti mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatumu. Segera buka sepatu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Ini maksudnya disuruh membuka sepatu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Kemudian Pak Lukman mengatakan, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu. Ini penghukum. Kemudian pada segitiga restitusi, pada stabilkan di atas dengan bertanya, mengapa tidak menggunakan sepatu sesuai aturan sekolah? Tidak apa-apa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, sehingga hari ini lupa tidak mengenakan sepatu warna hitam. Nah ini, kemudian validasi tindakan yang salah dengan bertanya, Sabrina, kamu tentu punya alasan mengapa tidak menggunakan sepatu hitam. Sabrina, rupanya kamu terburu-buru sehingga terlambat ke sekolah ya. Kemudian menanyakan keyakinan, Sabrina, keyakinan sekolah apa yang telah kamu langgar? Ini buat pertanyaan ya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu mau memperbaikinya? Atau jika kamu memperbaikinya, kira-kira gambaran dirimu akan seperti apa nantinya? Ini dari sudut pandang segitiga restitusi. Kemudian sebagai refleksi atau dalam hal yang tidak dibenarkan, di sini murid akan merasa kecewa, tidak percaya diri, ini pasti. Kemudian menimbulkan rasa tidak terima atas perlakuan guru. Dan bisa jadi pada akhirnya tidak akan menyukai guru tersebut. Kemudian kita beralih ke kasus 3, yang mana di sini diperankan tokoh. Yang pertama itu adalah Ibu Dani, kemudian yang kedua adalah Fajar sebagai siswa. Ringkasan cerita adalah dalam kelas bahasa Inggris ada seorang siswa yang bernama Fajar yang acuh tak acuh dengan tidur-tiduran, tidak memperhatikan Ibu Dani dalam ketika dijelaskan, dan tidak bisa menjelaskan ketika dia di depan papan tulis. Nah, oleh karena itulah Ibu Dani pun menegurnya. Disiplin positif apa sih yang ada di dalamnya? Nah, ini di sini diterangkan disiplin positif Ibu Dani itu sudah memperhatikan muridnya. Nah, sedangkan ada siswa yang tidak memperhatikan saat Ibu Dani menjelaskan pembelajaran. Itu yang ditangkap dari cerita. Kemudian posisi kontrol Ibu Dani ini sebagai apa? Di sini Ibu Dani ini sebagai penghukum. Bisa, kemudian ada sebagai teman, bisa, dan sebagai pembuat merasa bersalah.
Dijelaskan dalam penghukum, ini dibuktikan dalam cerita Ibu Dani melihat Fajar tiduran saat dijelaskan. Kemudian langsung memberi pertanyaan, langsung ditodong. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Kaget dong di sini. Kemudian ini sebagai bentuk hukuman. Kemudian sebagai teman, di sini Ibu Dani berkata, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Ini ketika dalam posisi kontrol. Ini juga sudah dijelaskan dalam posisi kontrol ini aja juga dalam merasa bersalah. Pada posisi pembuat merasa bersalah, ini Ibu Dani berkata, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Kemudian dari segitiga restitusi, nah di sini Ibu Dani tidak nampak melakukan segitiga restitusi. Karena ceritanya selesai. Kemudian sebagai refleksi adalah dari kasus ini ada yang tidak terduga bahwa Fajar itu memerlukan kebutuhan untuk merasa diterima. Kalau kita perhatikan lebih dalam pemahaman materi pelajaran dalam bahasa Inggris. Dan juga mungkin Fajar perlu perhatian khusus terhadap masalah yang mungkin dialami Fajar di luar kelas ataupun bahkan di rumah atau di luar sekolah. Sehingganya mempengaruhi konsentrasi dan kemauannya dalam mengikuti pelajaran. Kemudian kita beralih ke kasus 4. Kasus 4 sebagai tokoh berperan Ibu Suti sebagai kepala sekolah, Anto dan Dino sebagai siswa. Kemudian dari ringkasan cerita, Anto dan Dino di lapangan sedang bermain. Pertengkaran adu mulut, Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik dan menarik kemeja Anto. Ketika kancing terlepas, Guru piket melerai dan membawa ke ruangan kepala sekolah dan Ibu Suti menenangkan. Ibu Suti memberi arahan untuk Dino menjahit. Meski Dino tidak dapat menjahit, tapi Ibu Suti mencoba berkolaborasi dengan Pak Irfan, guru tata busana. Untuk Dino belajar menjahit dengan Pak Irfan. Disiplin positif apa yang ada di dalam cerita itu? Ada adalah kita lihat Ibu Suti dapat menenangkan kedua siswa yaitu Anto dan Dino. Disiplin positif kedua, Ibu Suti memberi arahan yang membawa Dino dapat secara efektif menyelesaikan masalahnya meski awalnya kurang yakin bisa menjahit. Jadi di sini Dino jadi menjahit kancing bajunya Anto. Kemudian posisi kontrol apa yang ada di dalam cerita itu? Nah, dari posisi kontrol ini dapat kita lihat dari ditunjukkan dengan adanya komunikasi dan kolaborasi dari semua pihak. Di antaranya seperti mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, dan ada lagi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian ada juga mengembalikan murid berada pada komunitas atau kelompoknya dengan rukun dan damai. Terlihat Anto dan Dino itu sudah bercengkrama atau berjalan bersama. Kemudian dari segitiga restitusi yang ada adalah menstabilkan identitas, yang mana
Dino, apakah kamu sedang marah? Nah, ini dalam cerita ini ada kata-kata, Dino, apa kamu sedang marah? Dino pun dan akhirnya Dino pun bercerita. Validasi tindakan apa yang ada? Nah, untuk merubah dan perbaiki kesalahannya dengan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan dengan efektif, sehingga tumbuh rasa percaya diri Dino. Kemudian dalam menanyakan keyakinan, di sini Ibu Suti menanyakan keyakinan sekolah yang disepakati. Berlanjut kepada refleksi. Dalam hal ini, seharusnya di sekolah, karena tingkatannya sudah SMP, tentu akan ada guru piket. Nah, disinilah peran guru piket ini sangat kurang, ya, kurang efektif. Dari cerita ilustrasi kasus 1, kasus 2, dan kasus 3 serta kasus 4, ini dapat kita tarik benang merah atau sebuah kesimpulan bahwa dalam menyelesaikan masalah di sekolah, ini seorang guru harus pandai dan bijak dalam menyelesaikan semua persoalan, terutama yang berhubungan dengan siswa. Kepala sekolah dan guru itu harusnya tahu betul tentang posisi kontrol, sehingga secara tepat dan tepat dapat menentukan posisi kontrol mana yang akan digunakan dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada di sekolah ataupun di kelas. Kemudian budaya positif senantiasa dijalankan melalui berbagai kegiatan yang melatih murid untuk bersikap baik. Ini tentu dengan melakukan pembiasaan dan bukan hukuman. Namun pengalaman berbuat salah dapat dijadikan pembelajaran untuk bisa lebih baik lagi. Jadi bukan berarti setiap ada kesalahan itu melulu salah, tapi ambil hikmah dari sebuah kesalahan itu, karena akan ada hikmah di baliknya. Kemudian melakukan restitusi dengan benar dapat membuat siswa mencari solusi masalah, bisa membantu apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Dan ini akan menjadi sebuah budaya yang positif. Itu aja penyampaian dari saya dari kelompok 3. Terima kasih. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.